Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Salma dari kelas akuntansi 21H Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai himpunan. Mungkin dari teman-teman sekalian pernah mendengarkan apa sih himpunan itu? Atau mungkin ada yang pernah lihat atau pernah baca? Ya, mungkin dari teman-teman sekalian ada yang sudah tahu apa itu himpunan, dan teman-teman sekalian ada juga yang belum tahu apa itu himpunan. Jadi, untuk yang belum tahu dan yang sudah tahu, biar lebih tahu, mari kita belajar tentang himpunan. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, kita harus tahu konsep himpunan itu seperti apa, cara menyatakan himpunan itu seperti apa. Selanjutnya kita juga harus tahu konsep himpunan kosong, himpunan semesta juga, dan diagram Venn. Jadi kita akan membahas semua itu dalam video ini. Terlebih dahulu, teman-teman sekalian perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah pembagian Piala Dunia 2018. Di sini ada 8 grup. Grup A ada negara Rusia, Saudi Arabia, Mesir, Uruguay, dan di grup B ada anggotanya ada Portugal, Spain, Maroko, dan Iran. Di grup C itu ada Prancis, Australia, Peru, dan Denmark. Sedangkan negara Argentina, Islandia, Kroasia, dan Nigeria itu adalah grup D, dan seterusnya sampai grup H. Jadi, ini ada 8 grup atau 8 kelompok ya teman-teman. Nah, kelompok ini bisa disebut himpunan, tapi ada juga yang berbeda kelompok yang bukan disebut himpunan. Mari kita lihat bersama-sama pengertian dari himpunan. Pengertian himpunan. Himpunan adalah istilah kelompok, kumpulan, kelas, maupun gerombolan dalam matematika. Namun, tidak semua kumpulan termasuk himpunan. Mengapa demikian? Karena himpunan adalah kumpulan dari benda-benda atau objek yang diterangkan dengan jelas. Jadi, makanya itu harus jelas ya teman-teman. Nah, ini ada contohnya. Nah, kumpulan itu ada yang termasuk himpunan dan ada juga yang bukan himpunan. Nah, kalau ini kumpulan yang termasuk himpunan. Yang pertama, kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Nah, ini jelas ya teman-teman, kumpulan atau segerombolan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Selanjutnya, kumpulan siswa laki-laki. Nah, itu juga jelas ya. Lanjut, kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Ini juga jelas ya. Contohnya ada mangga, manggis, melon, dan sebagainya. Lanjut, kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Ini juga jelas ya, seperti Surabaya, Semarang, dan Surakarta. Lanjut, kumpulan binatang yang berkaki 2. Ini juga jelas karena bisa disebutkan anggota-anggotanya. Dan yang terakhir, kumpulan negara di Asia Tenggara. Ini juga jelas ya. Pasti teman-teman sudah tahu kumpulan di Asia Tenggara itu apa saja. Nah, sekarang kumpulan yang bukan himpunan. Yang pertama, kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Jadi, maknanya ini belum jelas. Misalnya, menurut saya Makassar itu adalah kota yang besar. Tapi menurut teman-teman Makassar itu kecil dibandingkan dengan kota Bandung. Jauh lebih besar. Selanjutnya, kumpulan orang kaya di Indonesia. Ini juga belum jelas. Misalnya sekumpulan ini ada si A, B, C. Menurut saya mereka ini belum kaya, tapi menurut teman-teman mereka ini sudah kaya. Nah, itu kan belum ya artinya. Selanjutnya yaitu kumpulan siswi yang cantik di sekolahmu. Nah, ini juga belum jelas. Ada sebagian yang menganggap dia cantik dan ada juga yang menganggap biasa saja. Masih ada yang lebih cantik dari dia. Selanjutnya, kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Ini juga belum jelas. Misalkan kumpulan pelajaran matematika, IPA, bahasa Inggris. Tapi tidak semua siswa menyukai pelajaran tersebut. Karena
Ada juga siswa yang menyukai pelajaran seni, olahraga, dan sebagainya. Kemudian, kumpulan makanan yang lezat. Ini juga tidak jelas ya, karena bisa saja menurut saya lezat, tapi menurut teman-teman tidak. Jadi, yang termasuk bukan himpunan itu adalah kumpulan yang belum jelas maknanya ya teman-teman. Adapun contoh lain yaitu himpunan sayur-sayuran. Anggotanya kacang panjang, buncis, bayam, dan kecambah. Juga bisa disebutkan dengan anggota dari himpunan sayur-sayuran adalah kacang panjang, buncis, bayam, kecambah. Selanjutnya, bayam, sayur-sayuran. Ini apa sih? Jadi, ini adalah elemen atau anggota. Jadi, ini adalah sebuah simbol yang ada di himpunan. Jadi, dapat dibaca bayam anggota dari sayur-sayuran. Contoh yang kedua, himpunan bumbu dapur anggotanya bawang merah, garam, kemiri, dan bawang putih. Dengan contoh yang berbeda, ikan bukan anggota dari himpunan bumbu dapur. Teman-teman lihat di sebelah sini, nama ikan tidak ada ya. Dan kalian juga tentu sudah tahu kalau ikan itu bukan bumbu dapur, tapi itu adalah bahan pokok yang akan dibumbui oleh bumbu dapur. Selanjutnya, ikan dicoret himpunan bumbu dapur. Nah, ini yang dicoret yang artinya bukan elemen. Jadi, dapat kita bacakan seperti ini. Ikan bukan anggota dari himpunan bumbu dapur. Nah, teman-teman harus tahu kalau simbol itu adalah anggota, sedangkan simbol yang dicoret itu artinya bukan anggota. Teman-teman harus ingat itu ya. Selanjutnya, cara menyatakan himpunan dengan menyebutkan anggotanya. Contoh himpunan A yaitu 357, himpunan B 2357, himpunan C A I U E O, dan himpunan E -3 -2 -1 0 1 2 3, dan himpunan E merah, jingga, kuning, biru, nila, ungu. Selanjutnya yang kedua dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Contohnya A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Jadi ada deretan bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8, misalnya 3, 5, dan 7. Selanjutnya, B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Lanjut, C adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Apa saja? Misalnya huruf vokal dalam abjad Latin yaitu ada A, I, U, E, dan O. Lanjut, D adalah himpunan bilangan bulat. Dan yang terakhir nomor 3 dengan notasi pembentukan himpunan. Contohnya A adalah himpunan yang anggotanya adalah X di mana 1 kurang dari 8 dan X adalah bilangan ganjil. Dibaca A adalah himpunan yang anggotanya semua X demikian sehingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 8, serta X adalah bilangan ganjil. Yang kedua, B adalah himpunan yang anggotanya adalah Y di mana Y kurang dari 10 dan Y adalah bilangan prima. Yang ketiga, C adalah himpunan yang anggotanya adalah Z di mana Z adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Selanjutnya, himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Notasi himpunan kosong yaitu kurung kurawal yang saling berhadapan tapi di tengahnya kosong atau nol yang dicoret. Contoh yang pertama, himpunan bilangan caca yang kurang dari 0. Teman-teman pasti sudah tahu kalau bilangan caca itu paling kecilnya yaitu 0, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi, kalau himpunan bilangan cacanya kurang dari 0, berarti himpunan tersebut kosong. Yang kedua yaitu himpunan bilangan bulat yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Kalau bilangan bulat tidak ada ya teman-teman. Kalau bilangan pecahan ada, bilangan desimal. Yang ketiga, himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Selanjutnya himpunan semesta.
Himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat semua anggotanya atau objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta atau semesta pembicaraan, contoh misalkan himpunan A yang beranggotakan 2, 3, 5, 7, maka himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A adalah bisa bilangan prima atau bilangan asli atau bilangan cacah. Himpunan semesta yang mungkin dari kerbau, sapi, kambing adalah binatang atau binatang berkaki 4 atau binatang mamalia. Contoh lain, misalkan ada himpunan S, himpunan nama semua siswa di dalam kelas. Himpunan A adalah nama-nama siswa yang namanya dimulai dari huruf Y. Himpunan B adalah himpunan nama-nama siswa yang namanya dimulai dari huruf S. Dan himpunan C adalah himpunan nama-nama siswa yang namanya dimulai dari huruf A. Berdasarkan keterangan yang tadi, himpunan S adalah himpunan yang memuat semua siswa di dalam kelas. Jadi himpunan A, B, C termasuk ke dalam semesta seperti pada gambar ini, di mana semestanya itu yaitu kotak persegi, sedangkan 3 lingkaran yang ada pada kotak ini disebut himpunan A, B, dan C. Selanjutnya, diagram Venn. Cara menyajikan himpunan juga bisa dinyatakan dengan gambar atau diagram yang disebut dengan diagram Venn. Diagram Venn diperkenalkan oleh pakar matematika Inggris bernama John Venn 1834 sampai 1923. Petunjuk dalam membuat diagram Venn yaitu yang pertama, himpunan semesta yang disimbolkan dengan huruf S digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Yang kedua, setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Yang keempat, bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggotanya tidak perlu dituliskan. Contohnya, diagram Venn dari himpunan S, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Himpunan A yaitu 1, 2, 3. Dan himpunan B yaitu 4, 5, 6 adalah sebagai berikut. Diagramnya itu seperti ini, di mana simbol S diletakkan di pojok kiri dan himpunan A berada di lingkaran sebelah kiri yaitu titik 1, titik 3, dan titik 2, dan himpunan B berada pada lingkaran sebelah kanan yaitu titik 5, titik 6, dan titik 4. Sedangkan sisanya yaitu titik 7, titik 8, dan titik 9 kita simpan di luar himpunan A dan B yang termasuk himpunan semesta. Adapun contoh soalnya yaitu yang pertama, manakah yang termasuk himpunan dan yang bukan himpunan? Berikan alasannya. Yang pertama itu kumpulan siswa yang cerdas. Ini bukan himpunan ya, karena himpunan itu maknanya harus jelas. Sedangkan kumpulan siswa yang cerdas itu belum tentu semuanya cerdas, jadi bukan himpunan. Yang kedua, kumpulan buku yang tebal. Ini juga tidak jelas. Tidak bisa dikatakan jelas karena bisa saja saya katakan tebal tetapi teman-teman katakan tidak atau sebaliknya. Yang ketiga yaitu kumpulan siswa yang tingginya di atas 160 cm. Ini termasuk jelas ya karena mempunyai data. Jika mempunyai data misalkan 160 cm itu termasuk himpunan. Yang keempat, kumpulan lukisan yang indah. Itu juga bukan himpunan karena ada yang berpendapat lukisan itu indah dan ada juga yang tidak. Yang kedua yaitu nyatakan pertanyaan berikut ini benar atau salah. Yang pertama yaitu kucing elemen himpunan. Binatang ini benar ya teman-teman, kita tentunya sudah tahu bahwa kucing itu adalah binatang.
Yang kedua, 1 bukan elemen himpunan bilangan asli. Tentunya salah ya teman-teman, karena itu adalah anggota bilangan asli. Yang ketiga, tulislah anggota dari himpunan tersebut. A. Himpunan bilangan asli, kurang dari 8. Jadi tuliskan saja seperti ini: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. B. Himpunan warna lampu lalu lintas. Seperti kita ketahui bahwa lampu lalu lintas itu hanya ada 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Baiklah, itulah tadi materi himpunan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena kesalahan datangnya dari diri saya sendiri dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.